Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Santri DT. Kali ini akan membahas apakah boleh guru ngaji menerima upah atau gaji. Kalau menurut kitab At-Tibyan, ini termasuk guru ngaji Quran terutama ya. Ini menurut kitab At-Tibyan ada beberapa jawaban, ada beberapa perincian. Yang pertama, wa amma akhduhu al-ujrata ala ta'limil qur'ani faqad ikhtalafa ulama'u fihi. Jadi penjelasan tentang mengambil upah dari mengajar ngaji ada perbedaan ulama ya, ada perbedaan ulama dalam menyikapi. Fahaka Al-Imamu Abu Sulaiman Al-Khadabi man'a akhdil ujrati alaihi an jama'atin minal ulama'i minhu Zuhri wa Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Sulaiman Al-Khadabi ini pernah bercerita bahwasanya ada ulama yang melarang mengambil upah dari mengajar ngaji Al-Quran. Siapakah yang melarang? Di antaranya adalah Imam Az-Zuhri dan juga Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Zuhri dan Imam Abu Hanifah ini beliau melarang yang ngajar ngaji ya wis gak usah diupah. Nah, katanya gitu. Untuk yang pendapat yang kedua, wa an jama'atin annahu yajuzu in lam yashtarithu wa huwa qaulul Hasani al-Basri wa Syubai wa Ibn Sirin. Tapi menurut Imam Hasan al-Basri, Imam Syu'bi sama Ibnu Sirin mengatakan boleh, yajuzu illam yashtarithu, boleh selama tidak ada mensyaratkan. Maksudnya mensyaratkan gimana? Maksudnya contoh, kamu ngajar ngaji nanti bilang nanti upai sakmene. Nah, itu upai sakmene ya. Itu katanya nggak boleh, kata Imam tiga ini. Jadi Imam Hasan Basri, Imam Syu'bi sama Ibnu Sirin katanya nggak boleh kalau seperti itu. Ayo mengikuti ngajar. Lu gajine piro? Bayarane piro? Ah, ini kata beliau nggak boleh, kurang pas katanya. Kemudian wadhaba Ata'un wa Malikun wa Syafi'iyu wa akharuna ila jawariha in syaratahu wasta'jarahu ijaratan sahihatan wa qad ja'a bil jawazi al ahadisu as-sahih. Jadi kalau menurut Imam Atha, Imam Malik, Imam Syafi'i dan para imam yang lain itu boleh mengambil upah daripada mengajar ngaji selama sudah disepakati di awal, ya disyaratkan di awal, disepakati. Jadi nanti kalau kamu ngajar nanti per pertemuan dikasih segini, kamu bersedia atau tidak. Jadi nanti bisarannya segini buat ganti bensin, buat ganti tenaga, ya kan ngajar ya tenaga, ya pikiran, ya lesu barang. Ya itu makanya ya ada kesepakatan. Kalau gitu gimana boleh? Karena di sini diterangkan waqad jaa bil jawazi al hadisu as-sahih. Karena ada keterangan hadis yang menerangkan, tapi hadisnya di sini tidak dicantumkan. Jadi memang ya kalau melihat daripada keterangan tadi ya memang untuk terutama para guru kan nggak kerja pabrik gitu loh. Jadi ya boleh lah. Ya kasihan para guru-guru itu. Coba sekarang ya terutama yang pekerja pabrik itu ya. Pekerja pabrik sekarang tiap tahun demo kan. Tiap tahun demo minta gaji naik. Sedangkan guru ya. Guru itu ya Allah naik suwe. Naik lama apalagi yang honorer. Coba sampean tanya yang guru-guru honorer, paling sebulan 500.000 itu sudah bagus. Saya sendiri pernah sebulannya 150.
Ya, jadi 150.000. Ya itu guru honorer itu sebulan. Kayak bensin itu yang bumbuan ya. Jadi makanya ya boleh lah kayak gitu. Jadi dengan apa? Tapi tujuannya itu bukan untuk apa, tapi tujuannya untuk menghormati guru ngajinya. Jadi para yang apa? Yang punya anak itu harus jangan salah paham. Ojo sampai lah yo ngajari Quran wae njaluk bayari akeh. Ngene ya, kakean protes kayak gitu itu ya kurang baik juga. Coba kalian mindsetnya dirubah. Itu anak saya ini ngajari ngaji. Ngaji ini bukan perkara yang biasa, ngaji ini luar biasa, apalagi yang dipelajari itu kalamu kan Al-Qur'an atau materi-materi agama lainnya kayak kitab kuning. Anak saya ini diajari ilmu yang luar biasa. Jadi saya harus menghormati gurunya, saya harus balas budi. Saya ngasih SPP ini nggak seberapa, itu masih kecil dengan jasa guru. Harusnya itu seperti itu. Tapi kebanyakan orang tua malah kebalik, malah suudon lah yo ngajari ngaji ngono tok ae njaluk gaji akeh. Lah yo ngajari ngono tok ae kakean ditarik ngene ya itu akhirnya ilmu anaknya kurang barokah ya. Ilmu anaknya itu akhirnya ya wis akhirnya arek ndablek nang ngene kelas boleh gak ngrungokno, boleh bandel dikon belajar ngaji ya mbulet ae. Akhirnya boleh kayak gitu wong orang tuanya nggak bisa husnudon. Jadi selaku orang tua jangan kayak gitu. Itu kasihan guru-guru ngaji itu gajinya tekan ndi ya kan. Coba amen lihat, dicek berapa guru ngaji TPQ paling sebulan 400-500 dibandingkan dengan pekerja yang pabrik-pabrik itu kalau gresik saja 4,5 juta sekarang. Ini mau demo lagi katanya mau 5 juta berapa itu. Loh, kalau dibandingkan dengan guru ngaji itu ya enggak ada apa-apa nih. Tapi ini yang diajarkan adalah kalamuwah, cara membaca Al-Quran, tajwid, itu luar biasa. Atau kitab-kitab kuning itu harus dihargai ya, itu kalau kepingin ilmunya manfaat. Jadi harus mindsetnya dirubah. Ini anak saya diajari bukan sembarang ilmu untuk mempelajari Al-Quran, cara baca Al-Quran, cara mempelajari kitab kuning, ilmu agama. Saya harus balas budi. Saya harus memuliakan gurunya dengan membayar SPP, jangan sampai telat, minimal kayak gitu. Syukur-syukur ditambahi duit rezeki rek. Iku Pak Ustadz iku sing ngurusi anakku, terutama tak salamane. Ini Pak buat ngopi, ini Pak buat beli bensin, ini Pak buat apalah buat beli makan atau itu yang luar biasa. Itu anaknya insya Allah nurut ya. Karena kena berkah doanya gurunya itu akhirnya ya Allah alhamdulillah moga-moga barokah, moga-moga ilmu anaknya barokah. Nah kayak gitu. Tapi kayak protes terus tadi ya ngerasakno ndonga gurune ngelus dodol ae ya SPP iki lho saulan mek katakanlah mek 30.000 ngono sik protes. Jadi seperti itu ya. Jadi kita ini harus menata mindset kita, ya, pemikiran kita. Jadi ya Allah itu tergantung pemikiran kita. Kalau pemikiran kita negatif ya Allah negatif juga. Tapi kalau pemikiran kita positif ya Allah pasti membayar dengan positif. Ya Allah positif juga. Makanya kita disuruh untuk selalu husnudon, selalu berprasangka baik ya, terutama kepada orang mukmin. Makanya kata Rasul donu bil mu'minina khairan. Jadi kamu itu kalau kepada orang-orang mukmin ya yang husnudon, biar kamu itu hatinya enggak sempit, pikirannya enggak sempit, rezekinya enggak sempit. Makanya kata Imam Syafi'i kalau enggak salah beliau pernah menerangkan, jadi man arada ayyuhtatama lahu bi khairin falyuhsin donahu. Jadi barang siapa yang kepingin akhir hayatnya itu husnul khatimah,
ya fal yuhsin donahu, kamu itu yang punya prasangka itu yang baik kepada semua, kepada siapa saja, terutama kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, kepada orang tua, kepada saudara muslim kita, bahkan non Islam, ya kepada siapa saja ini kita husnudon, itu insya Allah hati kita baik, hati kita jembar, rizkinya jembar, pikiran jembar, ya hidup tenang hidupnya ringan karena nggak beban. Tapi kalau kita selalu suudon, ya timbulnya malah sumpek, hidup sumpek. Ya aslinya ada uang untuk bayar SPP, boleh kedisian suudon, boleh sumpek, bos ini bayar SPP meneng ini, nah, itu akhirnya ya rezeki ini boleh sumpek pisan karena dari pemikirannya sendiri, karena dari ulah sendiri. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.